Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur tak lupa kita ucapkan atas nikmat dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, serta salawat dan salam kepada Nabiullah Rasulullah SAW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjabarkan materi presentasi ini, yaitu Etika Profesi Konsultan Pajak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya sendiri atas nama Hairul Rasli, didampingi oleh teman saya yang cantik-cantik semua. Yang pertama, Maharani Widya Anissa. Yang kedua, Andi Masita. Yang ketiga, Nur Fadila. Dan yang keempat, Muslimah. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa dulu itu konsultan pajak. Konsultan pajak sendiri merupakan seseorang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak guna melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Syarat menjadi konsultan pajak. Syarat umum menjadi konsultan pajak adalah Anda telah menjadi salah satu anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi tersebut juga sedikitnya terdaftar pada 2 asosiasi konsultan pajak, yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Selain itu, Anda juga harus memiliki sertifikat konsultan pajak. Sertifikat ini merupakan surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang bisa Anda peroleh dari ujian sertifikasi konsultasi pajak. Ujian tersebut berjenjang dari tingkat A hingga C sesuai dengan materi yang ingin dilampaui. Syarat lainnya, tentu saja Anda merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia dan berkelakuan baik. Anda juga tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintahan, negara dan atau badan usaha milik negara atau daerah, dan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selain syarat-syarat tersebut, seorang konsultan pajak harus memiliki izin praktik konsultan agar Anda bisa berpraktik sebagai konsultan pajak. Selanjutnya, kode etik konsultan pajak. Isi dari kode etik IKPI mengenai hubungan dengan wajib pajak yaitu kode etik IKPI pasal 7. Konsultan pajak Indonesia wajib: yang pertama, menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan, yakni dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip, dan mampu melihat mana yang benar, adil, dan mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian. Yang kedua, bersikap profesional, yakni senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan, senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak, yakni harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak kode etik IKPI atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya. Dan anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya
dan pihak lain yang diminta nasihat dan bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan. Dalam pasal 8 Kode Etik IKPI, konsultan pajak Indonesia dilarang. Yang pertama, memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan. Ketiga, menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan wajib pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain. Keempat, menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang kelima, menerima permintaan wajib pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. C. Hak konsultan pajak Indonesia. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, menjadi konsultan pajak, Anda akan terikat dengan berbagai peraturan dan etik yang wajib dipatuhi. Hal itu disebut juga dengan Kode Etik Konsultan Pajak. Konsultan pajak di Indonesia memiliki hak dalam memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahlian, yakni pertama, sertifikat konsultan pajak tingkat A. Sertifikat konsultan pajak tingkat A memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali jika wajib pajak yang berdomisili di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. 2. Sertifikat konsultan pajak tingkat B. Sertifikat konsultan pajak tingkat B memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, kecuali kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal asing bentuk usaha tetap dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. 3. Sertifikat konsultan pajak tingkat C. Sertifikat konsultan pajak tingkat C memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagian D, kewajiban konsultan pajak Indonesia. Selain hak, tentu saja konsultan pajak memiliki kewajiban, di antaranya 1. Konsultan pajak wajib memberikan jasa konsultasi pajak kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, memenuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan. Yang keempat, menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak. Yang kelima, menyampaikan secara tertulis tiap perubahan pada nama dan alamat rumah serta kantor dengan melampirkan bukti perubahan tersebut. Baik, materi yang terakhir adalah jasa-jasa konsultan pajak. Fungsi konsultan pajak adalah pihak yang memberikan jasa profesional kepada wajib pajak. Makin kompleks hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, konsultan pajak mempunyai peranan yang semakin penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka, konsultan pajak wajib menyampaikan kepada wajib pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pada umumnya, jasa yang diberikan oleh konsultan pajak meliputi dua hal. Yang pertama, konsultan pajak bertindak sebagai penerima kuasa untuk kepentingan mewakili atau mendampingi wajib pajak apabila terjadi pemeriksaan pajak. Yang kedua, jaksa atau kuasa hukum pajak. Konsultan pajak bertindak sebagai kuasa hukum pajak untuk kepentingan mewakili atau mendampingi wajib pajak di pengadilan pajak. Di samping itu, ada pekerjaan lain yang lebih bersifat administratif yang dilakukan oleh konsultan pajak, yaitu yang pertama, tata cara atau kepatuhan pajak.
yakni menyiapkan laporan pajak serta melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Yang kedua, informasi perpajakan, yakni menyampaikan informasi tentang peraturan pajak kepada wajib pajak. Oke, itulah materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman sepanjang video ini. Kami juga minta maaf jika ada kesalahan kata, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.